selamat datang di video pembelajaran kita pada kali ini. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan kami beranggotakan yang pertama yaitu ada Saya Fani Ramasya Adela Putri, NPM 016. Saya Nadia Anggrela Osaka dengan NPM 017. Saya Adini Rohmahilda Sari dengan NPM 024. dan saya sendiri Ananda Emma Syakani dengan NPM 032. Teman-teman pasti sering mendengar istilah APBN, pajak atau pembayaran jalan tol. Nah, semua itu berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi merupakan instrumen penting pemerintah untuk mempengaruhi pilar ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Melalui video pembelajaran ini, kita akan membedah bagaimana efektivitas alokasi belanja negara dan insentif pajak dalam menstimulasi roda ekonomi harian kita. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Oleh karena itu, fokus kebijakan fiskal sekarang, kita juga ikut bergeser memperkuat ekosistem digital dan perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meskipun tujuannya mulia, efektivitas kebijakan fiskal di lapangan seringkali dihadapkan pada kritik nyata. Beberapa masalah utama yang kami identifikasikan dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana optimalisasi belanja modal dalam menciptakan lapangan kerja. 2. Seberapa efektifkah insentif pajak dalam menarik investasi di tengah persaingan global. 3. Bagaimana menyelaraskan stimulasi ekonomi dengan prinsip disiplin fiskal dan keadilan sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai dampak belanja infrastruktur terhadap sektor real dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Pemerintah Indonesia itu secara konsisten memprioritaskan anggaran untuk sektor ini. Dan menariknya itu, belanja ini sekarang tidak hanya untuk infrastruktur fisik konvensional seperti jalan tol, melainkan juga merambah ke infrastruktur digital dan konektivitas telekomunikasi. Belanja infrastruktur memiliki dampak pengganda atau multiplier effect yang sangat luar biasa melalui dua jalur utama. Yang pertama ada jalur dalam jangka pendek. Kebijakan ini itu langsung menyerap tenaga kerja konstruksi dan memanfaatkan material domestik hingga meningkatkan permintaan agregat. Dalam jangka panjangnya itu, penyediaan infrastruktur yang baik berhasil menekan biaya logistik nasional yang sebelumnya sangat tinggi, yaitu sekitar 23% hingga 24% dari produk domestik bruto. Hal ini membuat produk lokal kita menjadi jauh lebih kompetitif dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun alokasi sempat terhambat pada tahun 2020 hingga 2022 karena pengalihan dana untuk penanganan kesehatan pandemi, akselerasi di tahun 2024 dan 2025 kembali ditekan. Pembangunan menara BTS di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal terbukti nyata membantu digitalisasi serta produktivitas pelaku UMKM di daerah terpencil. Meskipun trennya positif, kelompok kami menggarisbawahi beberapa hambatan serius di lapangan. Di antaranya yang pertama ada lapse of policy atau jeda waktu. Ada jarak waktu yang cukup lama sejak kebijakan diketuk itu sampai efeknya tuh benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah. Yang kedua ada kualitas belanja daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai atau rutinitas birokrasi, bukan untuk belanja modal yang produktif. Yang ketiga itu ketergantungan komoditas. Nah, itu tuh anggaran negara kita masih rentan karena pendapatan kita itu sangat sensitif terhadap naik turunnya harga komoditas di global. Sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal terbukti ampuh sebagai tameng sekaligus mesin pendorong ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Belanja infrastruktur dan pemberian insentif pajak berhasil memperkuat basis ekonomi kita. Selain belanja negara,
Instrumen yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu pendapatan atau perpajakan. Pemerintah sering menggunakan insentif pajak sebagai pemikat para investor. Strateginya berupa tax holiday, tax allowance, dan insentif khusus bagi sektor teknologi. Setelah kita melihat data real perkembangan ekonomi kita dalam tabel analisis komparatif tadi, yang pertama di tahun 2021 fokus pada pemulihan ekonomi nasional berhasil membuat pertumbuhan rebound ke angka 3,70%. Yang kedua, di tahun 2022 kebijakan subsidi energi berhasil meredam inflasi global sehingga pertumbuhan melonjak ke angka 5,31%. Dan yang ketiga, hingga tahun 2024 sampai 2025 dengan fokus pada transformasi digital dan hilirisasi hijau, pertumbuhan kita diproyeksikan stabil kokoh di atas kisaran 5,1% hingga 5,2%. Berdasarkan analisis kelompok kami, instrumen ini terbukti sangat efektif menarik investasi besar khususnya pada sektor-sektor masa depan seperti pusat data, data center, dan industri manufaktur berteknologi tinggi. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan PDB melalui pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Namun, kita juga harus kritis. Insentif pajak bukan satu-satunya penentu. Investor tetap menuntut kepastian hukum dan birokrasi yang bersih. Jika insentif diberikan terlalu longgar tanpa menghitung yang matang, negara justru beresiko kehilangan potensi pendapatan utama atau mengalami deadweight loss. Namun, agar dampaknya lebih maksimal, kelompok kami itu merumuskan beberapa syarat strategis bagi pemerintah. Yang pertama, itu kita harus mengutamakan kualitas belanja atau spending better dengan fokus pada capaian hasil real atau outcome based. Jadi, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran. Yang kedua, perlu adanya reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk memperluas basis pajak tanpa mencekik daya beli masyarakat kelas menengah, misalnya mengoptimalkan pajak ekonomi digital. Dan yang terakhir itu ada pengawasan dana transfer ke daerah atau DAU dan DANA. Harus diperketat agar sinkronisasi pembangunan pusat itu dapat berjalan seirama demi kesejahteraan bersama. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!